Nah, pagi hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan, saya akan kasih judul ini, yang tersembunyi. Semua katakan yang tersembunyi. Kita akan buka di dalam Kolose 2 ayat 6 sampai 7. Kolose 2 ayat 6 sampai 7 dikatakan seperti ini. Kamu telah menerima Kristus Yesus. Setiap kita mayoritas saya percaya ada di tempat ini, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap apa? Di dalam Dia. Stop sampai di situ dulu. Saya ketika merenungkan ayat ini, dalam kehidupan ini ada orang yang sudah terima Yesus tapi tidak menjamin bahwa hidupnya tetap di dalam Yesus. Saya seringkali mendengar di sana sini, dulunya cinta Tuhan sungguh-sungguh, hari ini selingkuh di sana sini. Bisa. Makanya firman Tuhan ngomong dengan jelas, hendaklah kamu hidup tetap di dalam Dia. Kalau firman Tuhan ngomong ini kadang-kadang seperti bapak lagi ngomong sama anaknya, tahu nggak? Saya seringkali tiap kali baca firman itu kayak gitu. Bapak di surga lagi ngomong sama setiap kita. Kalau seorang bapak ngomong sama anaknya itu punya tujuan loh. Saya kalau ngomong sama anak saya, nak tolong kamu makan ya nak ya. Kira-kira kalau orang tua suruh anaknya makan, tujuannya buat kebaikannya siapa? Kebaikan anaknya. Supaya apa? Kalau kamu makan, kamu dapat gizi, kamu bisa bertumbuh dengan sehat nak. Betul nggak? Kalau hari ini firman Tuhan ngomong, hendaklah kamu tetap di dalam Dia. Artinya, di balik apa yang firman Tuhan katakan, itu karena ada kepercayaan yang Tuhan mau berikan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Berikutnya, ayat 7 dikatakan seperti ini. Tuhan rindu kita tetap di dalam Dia. Artinya tetap di dalam Dia itu artinya apa sih? Nah, ayat 7 menjelaskan. Hendaklah kamu apa? Berakar. Semua katakan berakar. Berakar di dalam Dia dan dibangun di atas Dia. Hendaklah kamu bertambah teguh dalam iman yang telah diajarkan kepadamu. Dan hendaklah hatimu melimpah dengan apa? Syukur. Terima Yesus aja itu gak cukup. Itu baru langkah pertama dalam kehidupan ini. Tuhan mau kita untuk ke langkah berikutnya karena firman Tuhan ngomong kayak gini. Kamu tuh dibawa terus apa? Tetap naik dan tidak turun. Artinya akan ada langkah perjalanan berikutnya yang harus kamu lalui. Karena orang benar, Alkitab katakan di Amsal, orang benar kalau terus berjalan makin lama itu makin terang. Dampaknya makin ada, itu yang benar. Kalau makin lama makin gelap, itu yang tanda tanya kok bisa makin gelap. Karena firman Tuhan berkata, yang benar berjalan makin lama, itu makin terang. Saya ketika baca ayat ini, saya dapat satu kesimpulan sederhana. Saya ulang sekali lagi, terima Yesus tok itu gak cukup. Supaya kita bisa kuat dalam kehidupan ini. Supaya kita bisa jadi terang dalam kehidupan ini. Dan terang kita tuh tambah terang, bukan tambah redup. Firman Tuhan ngomong, kuncinya cuma satu ini. Kamu harus berakar di dalam Dia. Gak ada kunci yang lain. Pohon kalau berakar, itu suatu kali akan bertumbuh dan berbuah. Nah, saya renungkan itu ternyata ada 3 hal yang terjadi. Kalau pohon itu punya akar, jadi akar tuh manfaatnya gede banget. Suatu kali saya punya tanaman gitu. Saya sebenarnya gak terlalu suka tanaman, istri saya suka banget tanaman. Jadi gara-gara dia saya jadi ngerti nama-nama tanaman. Dulu saya gak ngerti. Saya ngerti ini namanya apa namanya, dan namanya aneh-aneh ternyata. Namanya lucu-lucu tuh tanaman, saya baru ngerti. Ada namanya lidah mertua, saya gak tahu, baru ngerti ada tanaman yang namanya lidah mertua. Wah, bentuknya pokoknya unik lah pokoknya. Itu saya baru ngerti ya dari istri saya. Tanaman itu punya akar. Akar itu gak cuma sekedar eksis, tapi itu ternyata punya faedah atau manfaat. Kalau firman Tuhan ngomong kayak gini, kita disuruh berakar. Berarti itu ada maksudnya yang firman Tuhan katakan. Ada 3 fungsi dari akar. Dengarkan ini baik-baik. Saya belajar ini dari sebuah artikel yang saya baca, saya googling dan ternyata di situ ternyata itu dari kelas biologi. Saya kayak rasanya kayak kembali ke SD, mengingat lagi
Fungsi akar itu apa sih kok sampai Alkitab ngomong kamu harus berakar? Kan pasti ada fungsinya. Fungsi pertama tuh ini. Akar itu fungsinya untuk apa sih? Untuk menopang dan memperkokoh berdirinya tumbuhan. Dengan kata lain, kalau punya akar jadinya kuat dan kokoh. Main di A bro. Tadi pagi saya nyanyi lagu ini. Gitu loh. Bukan berarti nggak ada masalah loh dalam kehidupan ini. Anda nggak perlu undang masalah, masalah udah datang sendiri kok. Ada di sini yang mengundang corona, corona datanglah, nggak ada kan? Nggak ada pernah ngundang. Saya percaya di sini nggak pernah ada yang ngundang bencana macam-macam, nggak pernah ada yang ngundang penyakit datang gitu aja kan? Masalah nggak perlu diundang, udah pasti datang. Yang penting bukan masalah datang atau nggak datang, tapi bagaimana kita meresponi masalah. Itu yang jauh lebih penting. Tiada pernah ku ragukan. Bisa nyanyi lagu nyanyi bareng-bareng ya. Kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tanpa apa? Ternyata kita bisa ngalamin kesurapan juga ya. Awan gelap pun rasanya nggak tahu hari esok gimana. Hadapi badai, ini yang menarik. Lewati gelombang. Yang percaya nyanyi bareng-bareng. Here we go. 1, 2, 3. Walau 1000 rebah di sisiku. Yang lain udah mulai goyah. Kau tetaplah Allah. Yes. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku. Sebab Yesus, sekali lagi walau 1000 rebah di sisiku, oh, kau tetaplah Allah penolongku. Ya tuh. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku. Sekali lagi, kodanya aja. Takkan ku goyah sebab. Sekali lagi, takkan ku sebab serta. Kasih tepuk tangan dong buat Tuhan. Dalam kehidupan ini ada yang bisa rebah, ada yang bisa menyerah. Tetapi kalau engkau berakar di dalam Yesus, kiri kanan bisa rebah, engkau tetap berdiri tegak. Dan engkau akan selalu lihat rencana Tuhan yang indah di hidupmu. Yang percaya katakan amin. Akar itu penting. Makanya firman Tuhan ngomong berakarlah. Supaya kamu kuat. Kalau enggak berakar enggak kuat. Cuma nempel doang enggak kuat. Engkau perlu tertanam. Dan ketika tertanam itu butuh waktu. Pohon kurma saya baca menarik banget. Dia baru bisa berbuah itu kira-kira sekitar 4-7 tahun setelah ditanam. Bayangin, itu pohon kurma. Prosesnya panjang, tetapi sekali dia berbuah, buahnya luar biasa banyaknya. Ada badai, ada angin yang kencang, tetap berdiri dengan kuat. Orang yang mau berakar akan tetap kuat dalam segala keadaan. Yeremia 17 ayat 7-8. Kita coba lihat. Alkitab ngomong kayak gini. Diberkatilah orang yang apa? Mengandalkan siapa? Mengandalkan Tuhan. Yang menaruh harapannya cuma pada Tuhan.
Ayat 8. Ia akan seperti apa? Pohon yang ditanam di tepi air yang merambatkan akarnya. Lihat. Dia punya akar yang kuat. Dan yang tidak mengalami datangnya panas terik yang daunnya tetap apa? Tetap seger. Masalah datang sih, tetapi sukacita nggak hilang itu loh. Orang yang berakar tuh kayak gitu. Masalahnya datang tapi sukacitanya nggak pernah hilang. Tantangannya datang tetapi pengharapannya nggak pernah hilang. Tapi kalau orang nggak berakar, dia diterpa sedikit, selesai. Udah dah, nggak usah Yesus-Yesusan lagi, ngapain? Tapi kalau orang berakar, sekali Yesus, tetap Yesus untuk selama-lamanya. Karena cuma Yesus yang bisa membuat aku dari alam maut jadi punya kehidupan yang kekal. Cuma Yesus yang bisa membuat yang tidak berarti jadi berarti. Cuma Yesus yang bisa mengubah karakterku yang buruk jadinya jadi karakter yang baik. Cuma Yesus yang bisa mengubahkan hidup kita. Yang tidak khawatir dalam tahun kering. Kekeringan datang, saya ngalamin. Kekeringan datang. Saya sama istri ngalamin hal yang gak mudah dalam hidup pernikahan kami. Kekeringan datang. Tapi yang luar biasa, ketika kekeringan datang, kekhawatiran tidak pernah menguasai hidup kami. Puji Tuhan. Tapi kalau orang gak berakar, kekeringan datang, kekhawatiran tambah menjadi-jadi. Lihat, ada bedanya. Coba cek yuk hidupmu ada di mana. Karena bisa jadi ketika hidupmu dipenuhi kekhawatiran, artinya akarmu perlu diperdalam. Sehingga kalau engkau menghadapi tantangan di musim-musim berikutnya, yes, kekeringan datang. Tetapi aku mau seperti firman Tuhan berkata, sekalipun pohon anggur, pohon zaitun tidak menghasilkan, kebun anggur hasilnya mengecewakan, aku tetap akan bersuka cita. Karena aku tahu firman Tuhan berkata, sekalipun kekeringan boleh datang, tapi kekhawatiran tidak menguasai kehidupanku. Yang menarik, orang yang berakar dan yang tidak berhenti apa? Menghasilkan apa? Buah. Buahnya manis. Orang-orang tetap enjoy dengan Anda. Hidup Anda tetap bisa jadi berkat di sana sini. Bukan karena Anda punya materi yang berlimpah. No, seringkali saya ngalami dalam kehidupan saya. Justru di momen-momen krisis dalam kehidupan saya belajar untuk memberi. Tapi justru ketika saya memberi, Tuhan memperhitungkan itu sebagai sebuah persembahan yang hidup. Dan saya gak kaget, gak lama setelah itu, yes, saya ngalami pemeliharaan Tuhan yang gak masuk akal. Tidak berhenti menghasilkan buah. Orang kalau berakar, yang pertama Anda kuat dan Anda kokoh. Yang kedua yang saya belajar, bahwa kalau akar itu ada dalam kehidupan kita, dia bisa menyerap air dan zat-zat makanan dari dalam tanah dan mendistribusikan ke dalam seluruh tubuh yang di dalam tumbuhan. Artinya apa sih? Orang kalau berakar itu akan bertumbuh dan berbuah. Dia nggak cuma sekedar kuat, tetapi ada peningkatan, ada perubahan dalam hidupnya. Dan orang sekelilingnya bisa merasakan dampaknya. Kamu dulu orangnya gampang ngamukan, emosian. Tapi aku lihat kok hari ini hidupmu beda ya. Pernah gak ketemu sama orang, gak tahu kenapa kalau ketemu ini orang modelnya pencuri damai sejahtera. Pokoknya kalau orang ini datang gak tahu kenapa kayak damai sejahtera jadi kayak berkurang gitu pokoknya. Pernah gak ketemu orang seperti ini? Ada orang-orang yang datang gitu tiba-tiba, kamu tiap kali datang kok rasanya sukacitaku juga ikut hilang gitu. Pernah gak ketemu orang kayak gitu? Pokoknya gak enak aja pokoknya. Tapi ada orang yang beda loh. Kalau dia datang, untung kamu datang. Kenapa? Kita udah stres banget kalau kamu datang, kita rasanya pengen ketawa terus ada sukacita yang baru bagi kita semua. Itu loh orang yang berbuah itu seperti itu. Membawa kehidupan, ada buah yang dihasilkan. Di tengah kebingungan lagi di pekerjaan, tiba-tiba ketika Anda hadir di sana tiba-tiba, thank you ya kamu hadir ya. Kenapa? Kalau kamu datang, selalu ada inovasi dan solusi bagi kami semua. Thank you ya buat kehadiranmu. Tuh orang yang berbuah,
hidupnya membawa solusi bagi sekelilingnya. Tapi ada orang yang datang, waduh kalau kamu datang malah tambah pusing nih sekarang nih. Orang yang berbuah, hidupnya itu jadi jawaban bagi banyak orang. Kenapa engkau bisa berbuah? Karena engkau berakar. Nanti saya akan jelaskan sebentar lagi. Yang ketiga saya temukan, namanya berakar itu ternyata juga punya fungsi ya ketiga. Di beberapa tumbuhan ternyata akar itu dipakai sebagai cadangan makanan. Ini menarik. Makanya tadi benar firman Tuhan berkata, musim kering datang tetapi dia nggak panik. Karena apa? Dia punya cadangan makanan. Sementara yang lain tidak mempersiapkan diri. Karena dia berakar, ada cadangan makanannya. Dia tetap bisa hidup sekalipun kekeringan datang. Lihat, beda. Saya mau tanya sekarang, kita akan masuk lebih lanjut. Coba lihat gambarnya, tadi saya kasih gambar tentang pohon kurma. Nah ini nih, kita kalau lihat di sini, itu ada garis batas jelas, level of soil itu artinya batas tanah. Saya mau tanya, kalau namanya akar, itu adanya di tempat yang terlihat atau di tempat yang tersembunyi? Seringkali kita nggak lihat akarnya ya, tapi kita bisa melihat pohonnya dan buahnya, betul nggak? Tapi Anda harus tahu bahwa pohon dan buah yang dihasilkan itu tergantung dari kualitas akarnya. Anda mau matikan pohon, gampang, matikanlah akarnya, selesai langsung itu pohon. Begitu dicabut, selesai riwayatnya. Ketika saya mengerti tentang prinsip ini, bahwa seringkali dalam kehidupan ini yang membuat seseorang bisa berdampak di tempat yang terlihat, itu karena dia memperhatikan apa yang terjadi di tempat tersembunyi di hidupmu. Banyak orang seringkali nggak perhatikan ini dalam hidupnya. Tempat tersembunyi itulah yang harus diperhatikan, karena tempat tersembunyi itulah yang akan menentukan hidupmu di tempat yang terlihat. Pondasi nggak terlihat, akar nggak terlihat. Tetapi itu menentukan kekokohan dan kekuatan dari apa yang terlihat. Pernah nonton bulu tangkis enggak? Kalau pertandingan saya mau tanya, lebih banyak durasinya mana, jamnya mana? Jam bertanding apa jam berlatih? Lebih banyak mana? Berlatih lebih banyak, betul ya? Berlatih seringkali disiarkan sama TV apa enggak? Enggak. Enggak pernah. Kita akan melihat sebuah latihan. Malas banget tiap hari lihat latihan, lari-lari doang. Habis itu keliling lapangan. Belum lagi ada satu yang kakinya sakit, berhenti dahulu, nggak ada yang menarik kelihatannya. Tapi sadar nggak? Jam yang diinvestasikan seorang atlet untuk latihan, itu akan menentukan kemenangan dia ketika dia bertanding. Nangkap sesuatu nggak di sini? Apa yang engkau bangun di tempat tersembunyi di hidupmu, yang seringkali orang kiri kananmu gak tahu, ternyata itu sesuatu penting yang membuat hidupmu tetap bisa kuat, kokoh, berbuah di segala musim kehidupan. Kita buka Matius 6 ayat 6. Apa sih tempat tersembunyi itu sebenarnya? Karena saya ngelihat ya dalam kehidupan ini, Anda mau lihat orang itu cek sehat apa enggak, jangan cek casingnya beneran. Banyak orang dicek casingnya bisa jadi nanti kepahitan, betul enggak? Kalau dicek casingnya kelihatannya rohani banget ya, betul kan seringkali? Anda kalau mau cek orang sehat apa enggak, itu cek darahnya sama di MRI. Betul enggak? Banyak orang kelihatannya segar bugar luarnya, ototnya di mana-mana. Begitu dicek ternyata tidak sesuai dengan apa yang nampak di luar. Orang mau cek sehat apa enggak? Cek dalamnya, cek darahnya. Suatu kali saya pernah berangkat ke Singapura, nemenin ayah saya kebetulan lagi cek ke sana. Ketemu sama seorang hamba Tuhan. Saya nggak pernah lupa perkataan ini sampai hari ini. Ketika kita ketemu sesama hamba Tuhan gitu kan kaget loh. Pak ngapain Pak kesini? Oh iya, saya biasa check up. Terus dia tiba-tiba ngomong kayak gini. Bener Pak, yang bener itu memang check up Pak. Harusnya memang kita check up daripada tiba-tiba check out.
Seringkali orang nggak pernah check up darahnya, kondisi jantungnya gimana. Bisa tiba-tiba check out loh. Betul nggak? Sama dengan kehidupan rohani. Kalau kita nggak pernah ngecek di tempat yang tersembunyi, bisa-bisa tiba-tiba kita check out ketika banjir, masalah, tantangan datang. Matius 6 ayat 6, coba kita lihat. Tempat tersembunyi itu apa sih? Akarmu tuh di mana sih? Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam apa? Kamarmu, itu tempat tersembunyi. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada siapa? Bapamu yang ada di mana? Tempat yang tersembunyi. Ini menarik. Maka Bapamu yang melihat, yang apa? Akan apa? Ternyata yang diperhitungkan Tuhan bukan yang terlihat namun yang tersembunyi. Karena yang tersembunyi itu akan berdampak kepada yang terlihat. Satu hal yang saya mau tanyakan sebelum saya akan selesai sebentar lagi. Simple. Hubunganmu dengan Tuhan gimana? Masihkah ada hati yang haus dan lapar sama Tuhan? Saya kepengen nyanyi satu lagu DJ. Saya aja rada kenceng dikit sih, ya, betul. Suatu kali istri saya bikin kue. Saya nggak tahu kenapa tiba-tiba deketin dia dan saya ngomong gini, yang aku mau tanya satu hal deh, kamu kan tiap hari bikin kue. Itu misalnya bikin kue itu urutannya kamu bolak-balik. Kuenya bakal jadi apa enggak sih? Telur urutan pertama, kamu balik deh urutan ketiga deh yang. Terigu masuknya urutan kedua, kamu balik deh jadi urutan pertama. Bolak-balik aja pokoknya yang. Terus dia jawab kayak gini, ya kalau dibolak-balik enggak jadi yang. Orang urutannya bener aja, cara untuk apa tuh nge-mixernya itu aja salah enggak jadi yang. Terus kalau misalnya enggak jadi, kamu coba masukin oven jadinya apa? Ya jadinya bantat lah yang kuenya jadinya enggak enak. Gitu ya. Tiba-tiba Tuhan kasih hikmat sama saya. Seringkali banyak orang hidupnya urutannya kebolak-balik, makanya hidupnya bantat. Mazmur 127, kita buka yuk. Mazmur 127 sebelum kita akan menyembah Tuhan bersama-sama. Sampai sini semuanya diberkati enggak? Dapat sesuatu ya? Kalau engkau perhatikan tempat tersembunyi di hidupmu, yaitu hubunganmu dengan Tuhan. Jangan kaget kalau hubunganmu dengan Tuhan beres. Apapun yang kau rindukan hari-hari ini, bisa Tuhan bereskan dengan cara yang masuk akal. Lihat coba Mazmur 127. Mazmur 127. Nyanyian ziarah Salomo. Jikalau bukan Tuhan yang apa? Membangun. Sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal sepanjang hari kehidupanmu, sia-sialah engkau berusaha menjaga sebaik mungkin. Jikalau bukan Tuhan di tempat yang pertama, maka sia-sialah engkau bekerja keras. Lihat ayat berikutnya, ayat 2. Lanjutkan dikit. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jam malam. Dan makan roti yang rasanya diperoleh dengan susah payah. Sebab ia memberikannya kepada yang apa? Pada waktu kapan? Bukan berarti terus kita tidur sepanjang hari gak ngapa-ngapain. Jangan salah. Firman Tuhan ngomong juga, siapa yang tidak mau bekerja keras janganlah ia makan. Artinya gini, ketika engkau sudah kerjakan yang terbaik dan ketika engkau rest, ketika engkau istirahat, Tuhan tetap bekerja untuk menumbuhkan apa yang kau lakukan. Dia melanjutkan, dia menyempurnakan, dia melipat kali gandakan apa di tanganmu. Setelah 5 roti dan 2 ikanmu engkau kerjakan, engkau dapat itu di tengah malam. Jangan kaget, the moment you rest, the moment Tuhan bisa bless di sana, Tuhan bisa berkati. Saya sampai istri tiap hari ini, saya akan tutup dengan sebuah kesaksian yang sederhana. Sambil nanti sebentar lagi kita nyembah Tuhan bareng-bareng ya. Suatu kali, saya pindah ke Jakarta 2014. Saya pindah itu benar-benar ups and down sebenarnya, maju mundur, takut juga.
Tapi kan katanya orang Surabaya, ya saya lama di Surabaya 16 tahun gitu kan. Punya prinsip katanya bonek, bener kan? Bondo nekat gitu. Ya udah akhirnya ngelihat, saya juga ngelihat panggilan Tuhan di sana. Ya udah deh coba melangkah yuk. Awalnya seneng banget karena kita dapat apartemen itu 2 kali size-nya daripada yang di Surabaya. Seneng banget. Mulai masuk di sana, wah happy banget, nata rumah segala macem. Tapi 6 bulan pindah ke sana, impian saya mau membangun sekolah pujian penyembahan, itu gak pernah lihat gedungnya. Istri saya awalnya gak mempertanyakan, lama-lama juga mempertanyakan, yang kamu mau bangun sekolahnya mana? Oh kamu ngajak aku pindah, aku kan gak suka Jakarta, kamu udah ajak pindah, ya tolong ayo lakukan terbaik. Saya jujur aja stres banget. Karena awalnya ringtone-nya indah, lama-lama itu gak indah juga Rama-Rama. Yang awalnya biasa-biasa lama-lama jadi alarm yang bunyinya juga ngeselin juga. Karena setiap hari Senin, Minggu habis denger khotbah, Seninnya pengen ajak pulang ke Surabaya. Itu saya kesel banget. Terakhir alarmnya dia bunyinya kayak gini, yang udah deh kalau kamu mau berjuang kamu yang di Jakarta aja, aku mau pulang Surabaya. Lu kan ya gak bisa gitu. Kita kan bareng-bareng katanya hidup, susah bersama. Itu kan janjinya nikah, kenyataannya kan bisa beda yang. Janjinya manis. Tapi kenyataan seringkali memang gak mudah, betul gak? Di tengah saya udah gak sanggup. Saya cuma ingat satu firman. Ibrani 4 ayat 16 dikatakan bahwa Yesus bisa merasakan yang kita rasakan. Karena dia Tuhan tapi dia juga pernah jadi manusia. Dia bisa ngerti apa yang kita alami kok. Dia bisa ngerti sakitnya kita. Dia bisa ngerti pembentukan kita. Dia ngerti rasanya difitnah. Dia ngerti rasanya dipermalukan. Dia ngerti rasanya dianggap remeh. Dia sudah melewati itu dan dia menang. Kalau dia bisa menang, artinya dia bisa memampukan kita supaya kita juga bisa menang. Ibrani 4 ayat 16. Suatu kali saya baca firman Tuhan ini ketika saya dalam kondisi yang udah gak mudah. Rasanya memang udah kepengen pulang aja deh. Tapi tiba-tiba ketika saya menyembah Tuhan di pagi hari, keluarlah kata-kata mazmur atau nyanyian spontan dari hidup saya. Saya nyanyi aja pokoknya. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri tahta kasih karunia-Mu Bapa. Itu mazmur saya, Oktober 2014. Ku yakin Kau hadir di sini. Sekalipun istriku udah gak hadir, Tuhan aku tahu Kau hadir. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Oktober 2014. Gak ada yang kenal lagu itu hari itu. Tapi semenjak lagu itu tercipta, itu menjadi lagu saat teduh saya sama istri yang menguatkan kami. Singkat cerita, gak jadi pulang. Gak jadi pulang akhirnya. Kekhawatiran tiba-tiba gara-gara penyembah Tuhan digantikan dengan ketenangan, gitu ya. Mazmur 62 ngomong kayak gini, hanya dekat Allah saja aku tenang. Kalau engkau berakar di dalam Tuhan, hidupmu tuh tenang. Saya ketika nyembah Tuhan pagi hari itu, lagu diciptakan. 3 bulan setelah itu, 4 bulan setelah itu, tiba-tiba ada satu orang kontak kami ketemu. Dapatlah saya sebuah kantor, seneng banget. Yang dapat kantor ya, di mana? Muara Karang. Itu kan tempat jualan bakmi. Ya nggak apa-apa deh, pokoknya jalan aja kantor. Yang penting kan punya kantor. Pokoknya nggak jadi pulang ya. Oke siap. Semangat. Wow. 1 tahun tutup. Istri saya mulai mempertanyakan, kamu tuh semangatnya luar biasa, kok tutup sih yang? Gak jalan, gak bisa, gini, gak bisa ya. Dulu kamu ngajak pulang, 2016 saya ngomong sama istri saya masih ingat banget bulan Agustus saya ngomong sama istri saya. Yang dulu kamu ngajak pulang, sekarang gak usah tunggu kamu ngajak pulang, aku pengen pulang Surabaya kali ini. Udah gak perlu ngajak-ngajakan, aku pengen pulang. Terus istri saya luar biasanya ngomong kayak gini sama saya. Yang aku gak pengen pulang. Lu gimana sih dulu kamu ngajak pulang kok sekarang gak mau pulang. Memang kadang hati wanita tuh hanya Tuhan yang tahu. Tuhan pun seringkali juga gak tahu hati wanita. Ngomongnya sama.
Bisa beda. Jadi mau kamu gimana? Gini. Gini loh yang, kamu kok udah mau pulang sih? Emang kenapa? Kamu nulis lagu 2014 tuh judul lagunya apa yang kemenangan terjadi di sini. Kemenangannya belum terjadi kok sudah mau pulang toh yang. Saya kaget, istri saya bisa ngomong kaki itu. Karena saya tahu siapa dia, background dia gimana. Kalau saya anak pendeta yang ngomong kayak gitu wajar, betul kan? Tapi istri saya ini anak pendekar masalahnya. Bapaknya ini penjudi, bertobat sih. Tapi hidupnya gak gampang karena tiap hari dikejar debt collector waktu itu. Hidupnya keras. Untuk dia bisa ngomong kata-kata iman tuh mujizat. Sampai saya ketika dia ngomong kayak gitu, yang kamu habis makan apa ya yang bisa ngomong kayak gini. Tapi gara-gara perkataan istri saya akhirnya ngomong gini, oke. Aku kali ini nebeng imanmu deh yang. Kita akan lihat sampai kemuliaan Tuhan dinyatakan di hidup kita. Kita gak bakal menyerah. Karena siapa tahu tinggal selangkah lagi kita akan lihat kemenangan yang Tuhan janjikan buat kita. Udah. Ya udah, terus gimana? Aku akan bikin proposal, gak tahu caranya gimana. Nanti aku mau presentasi sama beberapa orang yang aku kenal. Siapa tahu bisa dapat tempat yang baru dan aku bisa bangun tim lagi. Oke. Tapi yang kedua yang aku diingetin, mulai hari ini kita saat teduh gak boleh bolong-bolong ya. Jadi sekarang setiap hari, setiap pagi kita cari Tuhan ya. Ada satu lagu yang favorit. Saya ini lagu-lagunya jujur aja angkatannya angkatan Majapahit beneran. Kuno-kuno lagu saya. Tapi itu lagu yang benar-benar berbicara banyak dalam kehidupan saya. Ada lagu yang saya masih ingat banget. Ini sekarang di mana? Tetap di C ya. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh. Kalau bisa nyanyi artinya Anda lahir zaman Majapahit. Terima kasih atas anugerahmu, semalam telah berlalu. Itu lagu favorit saya sama istri setiap pagi beneran. Kalau enggak itu lagu kedua ini. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja. Tapi kami gandengan setiap hari nangis. Kami punya beberapa tempat favorit, kadang-kadang di tangga. Jadi rumah kami ini 2 lantai gitu, di tangga rumah itu saya seringkali worship. Habis itu saya ngajak anak-anak. Anak saya masih kecil-kecil waktu itu sekitar, ada satu masih kecil, saya masih ingat masih 1,5 tahun, yang satu masih umurnya masih sekitar hampir 4 tahun, 3 tahun pada waktu itu. Tapi saya selalu kumpulkan mereka. Nak, kamu belum ngerti tapi ikutin Daddy sama Mami yuk nyembah Tuhan bareng-bareng. Dan ketika kita nyembah pagi hari itu, semenjak hari itu kami merasakan ada sesuatu yang Tuhan ubahkan. Pertama karakter kami diubahkan. Orang yang nempel sama Tuhan, orang yang berakar di dalam Tuhan, yang pertama yang akan berubah itu karakternya. Kok bisa saya ngomong kayak gitu? Simple. Anda punya teman dekat, Anda ini orangnya cerewet, teman dekat Anda orangnya diem. Coba aja jalan bersama-sama 1 tahun, jangan kaget. Yang diem bisa jadi cerewet, yang cerewet bisa jadi diem. Bener gak? Bener gak? Saya sama istri ini punya, saya sebenarnya malu menceritakan ini tapi gak apa-apa lah saya ceritakan. Sebelum menikah saya gak pernah tahu kalau istri saya itu ternyata punya kebiasaan kalau nonton TV suka komat kamit mulutnya. Jadi megang gini, ini kan remote ya. Dia nonton TV itu bisa gini. Saya mikir, yang kamu nonton TV kok pakai komat kamit baca mantra tuh ngapain gitu loh. Saya kadang-kadang singgol dia, kamu ngapain? Gak tahu, aku tuh tiap kali nonton TV gak tahu mulutnya gak bisa berhenti gitu. Oh gitu. Menikahlah 7 tahun. Sekarang kalau saya nonton TV mulutnya komat kamit juga. Saya gak pernah latihan sama dia, yuk dalam hitungan ketiga kita komat kamit bersama-sama yuk. Gak pernah beneran. Yang saya lakukan saya cuma sering bersama dengan dia. Kita nonton TV bareng, kita berjalan bersama-sama, kita sering makan bareng, kita having fun tiap hari bersama-sama. Dan saya gak sadar kalau ternyata karakternya dia, cara dia mikir, cara dia berkata-kata, itu nempel sama saya. Istri saya kalau kena makanan enak, itu kepala bisa ngangguk-ngangguk sendiri. Makan gini, ya saya lihat tandanya, kalau dia makannya enak, kepala akan otomatis ngangguk-ngangguk. Kalau nggak enak diem aja, makan tenang. Suatu kali saya ngelihat dia makan rawon, udah lama nggak makan rawon gitu kan, kepala ngangguk-ngangguk. Habis lihat saya, apa yang? Wena yo yang yo, iyo.
Surabaya kan. Sekarang kalau saya makan enak ternyata ketularan juga. Jadi saya makan gitu tiba-tiba kepala, loh ini sopo ini? Ini bukan saya ini. Tetapi istri saya ada di dalam diri saya. Ketika engkau berjalan bersama dengan Yesus, jangan kaget enggak cuma engkau di dalam dia, tapi dia juga ada di dalam dirimu. Orang yang nempel sama Tuhan, karakternya Tuhan bisa nempel dalam kehidupan kita. Dia kudus. Ketika kita nempel sama yang kudus, jangan kaget engkau dikuduskan. Karena itu kejarlah keintiman, dia kasih, dia setia. Jangan kaget kasih dan setianya nempel dalam kehidupan kita. Sehingga kita jadi pribadi yang mudah mengampuni, penuh kasih dan setia. Orang yang nempel sama Tuhan akan terjadi perubahan dalam hidupnya. Berakarlah di dalam Yesus. Itulah terjadi di tempat tersembunyi di hidupmu. Kalau engkau perhatikan yang terjadi di tempat yang tersembunyi, jangan kaget di tempat yang terlihat. Engkau akan berdampak dan berbuah, engkau akan kuat dan akan kokoh. Di sisi sebelahmu 1000 rebah, di sisi kananmu 10.000 rebah. Tapi engkau akan tetap berdiri dengan kuat karena engkau berakar dengan kuat di dalam hubunganmu dengan Tuhan. Bagaimana bisa berakar? Bagaimana bisa punya hubungan yang dekat melekat sama Tuhan? Simple. Pertama sukalah cari Tuhan. Saya tiap pagi itu melakukan itu. Tadi pagi sebelum saya berangkat ke sini, video call sama istri. Saya ngomong, yang kita doa bareng yuk. Karena kita sadar kekuatanku ada di dalam Tuhan. Kalau aku semakin berkurang baru Yesus bisa semakin bertambah. Video callan, senang banget. Dia doain saya, dia kuatkan saya. Yang hari ini pelayanannya, oke doain ya yang. Yuk kita doa bareng-bareng ya. Indah keluarga, indah. Dan hari ini saya ngelihat 2016 dari nggak punya tempat tiba-tiba 2016 bulan Desember langsung punya tempat di Plaza Indonesia. Bayangin. Itu loncatannya nggak masuk akal. Dari daerah Bakmi ke daerah pusatnya Indonesia itu di Jakarta. Tepat di bundaran HI. Tapi nggak berhenti di situ. Bulan September tahun 2017 saya nggak pernah lupa ada undangan masuk. Saya lihat undangan ini apa? Ternyata dari Anugerah Musik Indonesia. Karena lagu Kemenangan terjadi di sini. Masuk jadi nominasi dari Anugerah Musik Indonesia. Itu gak masuk akal. Ya, gak berhenti di situ. Sekian tahun berlalu. Dari gak punya tempat. Yes, saya waktu itu punya tempat di Plaza Indonesia. Tapi saya ngomong sama Tuhan, Tuhan tempatnya gak cukup. Saya butuh tempat lebih besar karena mau bikin program college. Ditolak orang 2 kali. Ketiga kali presentasinya diterima, jadilah sekarang kami punya tempat di Gading Serpong. Dipercaya kira-kira sekitar 1000 meter persegi. Tuhan bekerja dengan heran. Gak cuma itu sih sebenarnya, tapi yang luar biasa. Saya ngelihat sendiri bagaimana karakter istri saya itu diubahkan sama Tuhan. Istri saya itu orangnya seringkali gampang emosian, bener saya kenal banget dia. Gak sabaran gitu. Tapi suatu kali dia ngomong kayak gini, yang thank you loh sering aku ngajak doa karena apa? Aku tuh semakin intim sama Tuhan, tiba-tiba kok aku berubah ya. Aku sekarang tuh kok kalau emosian rasanya bukan aku gitu. Maksud kamu gimana sih? Iya sekarang aku tuh bisa tenang yang, oh gitu. Tapi kalau aku gak doa, premanku muncul lagi yang. Terus saya bisa lihat perubahan dalam hidupnya. Bahkan teman-teman sekelilingnya, bahkan orang tuanya sendiri bisa melihat perubahan besar dalam hidupnya. Kalau orang berakar, suatu kali dia akan berbuah dengan lebat. Dan buahnya manis dirasakan orang dan kiri kanan Anda. Kasih tepuk tangan buat Tuhan. Mari kita bangkit bersama-sama. Main DJ ya. Ada satu lagu lama yang saya ingin nyanyi. Siang hari ini. Di hadiratmu aku puas. Di hadiratmu katakan aku bebas. Di hadiratmu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatanmu. Di hadiratmu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Rajaku. Di hadiratmu, di hadiratmu ada terangnya kehidupan.
pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Oh, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja-Ku. Sekali lagi, di hadirat-Mu, di hadirat-Mu ada terang kehidupanku, pernyataan kuasa kekuatan-Mu. Oh, di hadirat-Mu ku datang, persembahkan lagu di hadapan Raja. Tutup mata sebentar aja. Mendingan check up daripada kita check out. Siang hari ini, cek hubunganmu sama Tuhan gimana? Kapan terakhir engkau datang sebagai pribadi atau suami istri atau keluarga, nempel sama Tuhan? Engkau berkata sama dia, Tuhan, kami gak mampu tanpa Engkau. Kami gak bisa jalan sendiri. Seringkali kami sok tahu, tapi Engkau Tuhan yang maha tahu. Engkau tahu Tuhan segalanya tentang kami. Engkau tahu masalah kami, Engkau tahu solusinya, Engkau tahu masa depan kami. Coba cek yuk, cek yuk. Karena akar kehidupan di tempat tersembunyi itulah ada terang kehidupan di sana. Ada beberapa yang sudah mulai hampir mau bunuh diri. Saya mau katakan, depresi begitu kuat sama kau hari-hari ini. Tapi dengar ini baik-baik. Firman Tuhan mengatakan Amos 5 ayat 6. Siapa yang mencari Tuhan, dia akan hidup kembali. Carilah Tuhan, maka kau akan hidup. Mungkin waktunya untuk kau kembali membangun keintiman lagi sama Tuhan. Karena di dalam keintiman itu ada ketenangan. Di dalam keintiman itu ada karakternya Tuhan nempel sama hidupmu. Di dalam keintiman itu ada tuntunan Tuhan yang engkau butuhkan untuk bisa melalui semua persimpangan kehidupan yang seringkali engkau bingung harus pilih yang mana. Ada beberapa yang sedang dalam persimpangan hidupmu. Kau bingung harus ngapain. Kau bingung mana yang dahulu ya. Aku bingung banget. Kau gak bisa cerita sama orang-orang terdekatmu. Tenagamu kayak udah habis untuk cari tahu, rasanya bensinnya udah mau habis, udah mau nyerah. Tapi hari ini berita baiknya, di dalam hadiratnya akan ada tuntunannya. Dan dia cuma menyingkapkan kepada orang-orang yang mau melekat kepadanya. Mazmur 25 ayat 14 dikatakan seperti ini, bahwa Tuhan bergaul karib kepada orang yang mengasihi dia dan disingkapkannya rahasia perjanjiannya. Artinya apa? Kita gak cuma terima ATM-nya, tapi kita juga terima passwordnya berapa. Dalam kehidupan ini kita gak cukup terima janji Tuhan. Kita harus ngerti gimana cara meraih janji Tuhan itu. Kita perlu passwordnya setiap hari. Karena setiap hari ada kesusahannya sendiri. Setiap hari ada tantangannya sendiri. Setiap hari kita butuh passwordnya Tuhan. Tuhan maunya apa? Nyatakan setiap hari buat kami Tuhan. Kami butuh Engkau. Penglihatan kami terbatas. Tapi Engkau Tuhan yang tanpa batas, yang tahu dengan detail jalan keluar yang terbaik bagi setiap kami. Ambil waktu 1 menit terakhir ini. Kalau hubunganmu sama Tuhan gak beres-beresin hari ini. Kalau engkau suami istri, pegang tangan istrimu dan ngomong sama dia, yang kita harus jujur, kita harus satu tuh. Kalau enggak kita gak bakal kuat. Masalah gak usah dicari, masalah yang besar akan datang. Gak usah dicari. Tantangan yang besar akan datang. Karena itu firman Tuhan ngomong, di hari terakhir akan datang masa-masa yang sukar. Cuma orang yang kenal Tuhan, cuma orang yang melekat, yang berakar dalam Tuhan yang akan kuat. Yang akan kuat. Banyak yang gak kuat hari ini karena kekuatannya gak di dalam Tuhan. Tetapi hari ini kau dengar, kalau engkau berakar di dalam Tuhan, di tempat tersembunyi, hubunganmu sama Tuhan kau bangun lagi. Orang-orang gak pernah lihat, tapi itu menentukan kemenanganmu di tempat terlihat. Bangun lagi, bangun lagi. Bangun hari ini. Bangun hari ini. Ada beberapa anak-anak muda, kelihatannya engkau aktif, tapi sebenarnya engkau lagi panik tentang masa depanmu. Let me tell you something. Dia menamakan dirinya sebagai jalan. Dia tahu jalan yang terbaik buat masa depanmu.
Gak usah takut. Kalau engkau berakar di dalam Dia, masa depan akan Tuhan singkapkan selangkah demi selangkah. Gak perlu takut. Kau akan jadi berkat buat banyak teman-temanmu. Hidupmu akan bersinar dan Tuhan akan bawa maju. Sehingga akan ada orang-orang yang akan kau bawa maju juga untuk kenal Tuhan. Hidupmu akan jadi saksi yang hidup bagi banyak orang. Ada orang tua yang hari ini sedang menantikan anaknya untuk dipakai Tuhan. Dengar ini baik-baik. Ketika engkau jadi teladan dalam keintiman, jangan kaget. Anakmu akan jadi intim juga sama Tuhan. Karena dia melihat kehidupanmu. Terima kasih Tuhan. Hari ini engkau lihat setiap tangan yang mulai bergandengan tangan. Kesatuan hati engkau perhitungkan. Tuhan, seperti aku tiap pagi sama istriku gandengan tangan karena itu kekuatan kami gak sanggup. Tapi hari ini kami sadar kenapa hari ini Tuhan masih bawa kami. Karena kekuatan kami di tangan Tuhan yang tidak pernah berubah. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Pulang dari ibadah hari ini, bangun hidup ini sungguh-sungguh. Dan kau akan lihat ada perubahan yang besar. Terangmu kembali bercahaya. Terangmu kembali bersinar. Karaktermu yang rusak, karaktermu yang buruk, tiba-tiba gak tahu gimana. Ketika keintiman engkau jaga, engkau tetap tertanam, engkau tetap berakar, engkau tetap nempel sama Tuhan setiap hari. Jangan kaget, orang-orang akan diberkati dengan karaktermu hari-hari ini. Thank you Lord Jesus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.